Selamat siang, ini Viti 395 ya. Sekali lagi, ini adalah channel edukasi ilmu ekonomi politik. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Beberapa tanya jawab ya tentang eh, pembaca ya. Salah satu diantaranya adalah kenapa waktu emasnya Kenaro yang dalam cerita kemarin itu, pada waktu emasnya Mataram itu diambil Amerika, kenapa diem aja? Gitu loh. Gini loh ya. Kita itu harus membayangkan zaman dulu itu kayak apa sih? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya akan cerita, zaman dulu tuh kayak apa sih? Kamu pernah lihat nggak Putri Campa itu seperti apa? Kalau kamu mau lihat, ini contohnya. Ini loh contohnya. Putri Campa, istrinya Raja Brawijaya V. Itu kayak gini. Rượu nồng can chén bên người, tình ái ông nồng chứa chan. Jadi, ini adalah konteks pada waktu zaman dulu. Ya. Kamu lihat Putri Campa itu, kamu langsung menganga, gitu loh. Itu baru orang Vietnam yang rakyatnya itu loh. Apalagi putri raja Vietnam. Kira-kira begitu ya. Oke, itu konteks zaman Mojopahit. Oke. Pada zaman Mojopahit itu Indonesia seperti apa sih? Ya. Kamu bayangkan ya, untuk orang Buddha, Ka'bah gimana Pak? Artinya pusat peradaban orang Buddha yang tertinggi. Iya betul. Iya betul. Pusat peradaban Buddha tertinggi itu ada di Borobudur. Kalau kamu membayangkan ya, zaman dulu orangnya ngomongnya kayak apa? Ini loh. Tamah durjon Wono wasa jambal gulung Sujan makan bisa piniloyo. Jadi kamu membayangkan waktu Borobudur baru jadi itu ya, orang Buddha itu dari Cina itu ke sini. Jalan kaki kamu, nyembah, itu loh, seperti menyembah Sang Buddha. Itu loh. Itu adalah candi Buddha terbesar di dunia. Kiblatnya orang Buddha. Membayangin kalau seandainya seluruh orang Cina itu 1 miliar ke sini, penuh kita. Kebak itu, Magelang, Jawa, Jawa, Jogja itu, penginapan kebak itu. 1 miliar orang Cina itu menyembah Buddha, datang ke sini. Bubar kita tuh Magelang. Itu loh, bayangkannya itu zaman dulu, zaman Sriwijaya itu yang dulu gitu loh. Jadi, jangan kamu pikir Indonesia itu zaman dulu itu miskin, gitu loh. Sekarang gini aja deh, bisa nggak sekarang kita bikin Borobudur? Ya nggak banyak jadi, jadinya ya jadi kayak gini, mainan gini loh. Ini main kapal-kapalan ini, ya. Nggak jadi, kira-kira demikian. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, ya, kenapa sih kok emasnya Kenaro yang tadi itu, yang cerita yang Kenaro itu emasnya Mataram itu diambil Amerika kok diem aja? Nah, kamu ngerti nggak zaman perang itu, ya, Jepang masuk itu ya, itu nggak ada anak perawan di Indonesia, nggak ada. Kamu kalau ada perawan langsung diseret kamu, dijadikan itu Jukun Hianfu, dijadikan itu pekerja seks Jepang, gitu loh. Kamu kalau ketemu orang yang umurnya sekarang 90, 95, nenek-nenek itu, kamu tanya, dia pernah nggak itu dijadikan Jukun Hianfu? Gitu loh. Jadi
Kita itu nggak berdaya dalam kondisi perang, bubar sudah. Jadi emasnya kemana? Emasnya dibawa kapal Yamasita, dibawa kapal Yamasita. Lah kok sekarang ada di Amerika? Waktu itu Raja Mataram telepon ke Roosevelt, dilaporkan bahwa ada emasnya kita, emasnya VOC, emasnya Raja Mataram, emasnya Kenaro, dibawa kapal Yamasita, digondol Jepang, Nippon. Gitu loh. Jadi dari kapal Yamasita diparanin sama kapalnya MacArthur, bang, ping, bang, ping, bang, ping, bang, modiar, emasnya digondol ke Amerika. Gitu loh. Jangan nanya diem aja. Mati semua kita itu semua waktu zaman Jepang. Nggak ada anak gadis perawan tuh nggak ada. Semua udah diangkutin semua untuk jadi pekerja seks untuk tentara Jepang. Jangan ngomong tentara Jepang tuh sedikit. Banyak waktu itu. Banyak. Mungkin lebih banyak daripada tentara Jawa. Gambarannya begitu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi jangan menganggap bahwa emasnya kayak naruh di kondol Jepang kok diem aja. Yang diem aja itu pala lupeang gitu loh. Kita nggak berdaya, ya udah kelenger gitu loh. Di bom Jepang itu rasanya mati kamu, mati. Belum sempat mikir, bung, mati langsung. Kita ketemu di surga. Itu kondisinya ya, oke. Ini hanya untuk perspektif saja. Selamat pagi. Mong thời gian trôi, ngừng không trôi nữa. Thời gian cứ trôi, riêng bóng chua cay. Sao tình xa chợt sống. Anh ơi uống đi anh, giọt đắng thấm tràn khóe môi. Lệ sao chưa dứt âm thầm đi về.